Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part yang kelima. Ini merupakan soal esai singkat gitu ya. Tidak menggunakan cara, yang hanya menggunakan cara adalah uraian. Mari kita mulai. Perhatikan gambar siku-siku berikut. Maka nilai X yang mungkin adalah, nah kalau kemarin itu segitiga siku-siku itu harus sama dengan antara sisi terbesar maupun dua sisi yang lain ya. Jadi syarat segitiga siku-siku itu adalah PR kuadrat sama dengan QP kuadrat tambah QR kuadratnya ada sama dengannya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, PR-nya itu adalah X tambah 4, lalu dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan ditambah X min 4 dikuadratkan. Yang dimana ini bisa kita pecah menjadi X plus 4 dikali X plus 4 sama dengan X kuadrat ditambah X min 4, X min 4. Nah, di sini kuadratnya itu nanti akan masuk saja ke bagian dalamnya. Ini khusus untuk yang X ya. Nah, sekarang kita kali pelangi lagi. X kali X gitu ya. Jadi X kuadrat X kali 4 maka plus 4X seperti itu ya. 4 dikali X menjadi 4X, 4 dikali 4 itu menjadi 16. Nah, begitu juga dengan yang X min 4-nya. Itu juga mengikuti ya. Nah, selanjutnya, maka X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan 2X kuadrat min 8X tambah 16. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Yang 2X kuadratnya sebelah kiri, yang 8X plus 16-nya yang sebelah sini ke ruas sebelah kanan. Maka, kalau kita lihat, ini kita hapus lebih dulu ya, menjadi X kuadrat min 2X yang awalnya positif, maka menjadi negatif. Yang di sini, yang negatif, yang positif menjadi negatif, yang positif akan menjadi negatif, gitu ya. Jadi, min X kuadrat. Nah, berhubung X kuadrat ini sebenarnya ada depannya 1, nggak ditulis ya. Maka tinggal min X kuadrat. Jadi 1X kuadrat dikurang 2X kuadrat itu kan menjadi min 1X ya, tapi tidak ditulis satunya. Selanjutnya, tinggal kita rangkai saja yang X sama yang X ya nih, lalu ke depanin, dan yang konstanta dengan yang konstanta. Nah, ini bisa kita coret ya, ini habis gitu ya. Jadi tinggal min X kuadrat, min sama dengan min 16 tambah 0. Jadi min X kuadrat sama dengan min 16X. Nah, ini bisa kita pindahkan nih, yang tadi awalnya minus 1 negatifnya, pindah ruas ke sebelah kanan ya. Awalnya perkalian, maka menjadi pembagian. Maka jadi X kuadrat min 16. Nah, di sini X-nya itu kita pindahkan ruasnya, maka menjadi X kuadrat per X sama dengan 16. Nah, di mana X kali X itu kan jadi X kuadrat ya, maka ini kita pecah dulu nih, yang awalnya X kuadrat menjadi X kali X per X. Ini kita coret, maka tinggal X saja, sama dengan 16. Jadi, jelas ya, bahwa nilai X yang mungkin adalah 16, gitu. Pakai sentimeter nggak usah pakai sentimeter ya, karena ini merupakan sebuah variabel. Nah, selanjutnya, jadi pada segitiga KLM, siku-siku di L dan segitiga sudutnya itu K-nya 45 derajat, jika panjang KL 5 cm, maka panjang KM itu adalah 5. Aduh, ini jawabannya ya, sebenarnya ada caranya terlebih dahulu. Segitiga sudutnya 45 itu di K gitu ya, dan 5-nya itu ada di panjang KL gitu. Nah, kalau kita lihat caranya, itu sudut K tambah sudut L tambah sudut M itu 180 derajat, maka untuk mencari sudut si M-nya itu adalah ya 45 derajat gitu ya. Kalau depannya aja 45 derajat, maka nantinya si depan sisi sudut si K itu juga 5 derajat. Jadi kalau depannya 45 derajat, maka yang sudut yang sama itu juga 5 cm. Nah, selanjutnya kita lihat, karena kita mau mencari KM gitu ya, mencari hipotenusanya. Maka yang namanya hipotenusa itu kan ditambah ya. Maka jadi 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Jadi akar 50 sama dengan akar 2 dikali 25. Atau bisa kita pindahkan menjadi 5 akar 2 cm. Nah, ini adalah caranya gitu ya. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 23, perhatikan ciri-ciri berikut. Jadi di sini ada 4 ciri-ciri yang bisa kalian lihat ya. Nah, untuk ciri-ciri tabung kan mempunyai 2 rusuk, tentu ciri-ciri ini bukan termasuk tabung ya. Ini bukan tabung. Yang pasti dia coba mempunyai 3 sisi, ini alas, penutup, selimut, dan tabung dan selubung ya. Nah, ini keempat-empatnya cocok. Berarti jawaban yang paling tepat adalah ya prisma, seperti itu ya. Kalian lihat aja ciri-cirinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ini juga udah tahu jawabannya sebenarnya. Perhatikan gambar berikut, maka luas permukaan segitiga berikut. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu nih. Kita fokus ke sini. Itu kan dibentuk segitiga sama sisi, kita potong terlebih dahulu menjadi O di sini, maka OP sama dengan OC kuadrat min PC kuadrat. OC ya, kita kan mencari OP, maka kita seperti ini. Tinggal OC-nya kan karena 10-nya itu kita bagi 2 di sini sama di sini, maka menjadi 55 kan masing-masing.
Dan di sini jadi masih belum diketahui gitu. Makanya menjadi OC-nya itu 5 dan PC-nya itu adalah nanti 10 gitu ya. Ini kok area P. Maka 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25, jadi akar 75 yaitu 5 akar 3. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang dari BP gitu, ini bukan R ya, B, ini P. Jadi BC kuadrat min PC kuadrat, akar dari 13 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan akar 144. Jadi BP-nya itu adalah 12. Nah, berhubung luas permukaan itu adalah luas alas kali 3 kali luas sisi tegak, maka tinggal kita masukkan aja. Berhubung luas alasnya ini segitiga, maka alas kali OP atau kali tinggi dibagi dengan 2, ditambah 3 dikali A dikali BP per 2. Jadi hasilnya adalah 180 tambah 25 akar 3. Seperti itu ya. Oke, mungkin soal yang terakhir yang selanjutnya nih, volume prisma. Volume prisma ini kalau kita lihat ya, luas alas kali dengan tinggi. Atau luas alasnya berhubung bentuk segitiga, maka setengah kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi si prisma. Nah, kita lihat dulu nih yang bedah bawahnya dulu ya. Kalau kita bagi 2 gitu ya, dan kita namakan ABC gitu. Di sini 2, karena 2 itu dapat dari 4 ya. 4 itu kalau dibagi setengah-setengah kan 22 ya. Dan di sini tetap 4 karena dia merupakan segitiga sama sisi. Dan kalau kita hapus seperti ini, maka kita harus mencari panjang si AC-nya dengan rumus Pitagoras ya. Jadi CB-nya itu 4, AB-nya itu 2 ya, tinggal kita masukin maka menjadi akar 12. Nah, di sini si CA-nya itu kan menjadi atau AC-nya menjadi tingginya ya. Maka AC sama dengan tinggi akar 12. Jadi volume prisma itu adalah setengah kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Tinggal kita masukin aja, kita input. Berhubung volume prismanya 160, maka sama dengan 1/2 dikali 4 dikali akar 12 kali tinggi prisma. Jadi ini bisa kita coret tinggal 2 ya. Maka 160 sama dengan 2 dikali akar 12 kali tinggi prisma. Jadi sama dengan ini pindah ruas si 2-nya. Yang awalnya perkalian maka menjadi pembagian, 160 dibagi dengan 2 dikali dengan akar 12. Jadi 80 per akar 12 kali tinggi prisma. Nah, si akar 12-nya pindah ruas, maka 80 per akar 12. Nah, kalau kita mau menghilangkan akar itu dikalikan sekawan akarnya ya. Kalau akarnya 4, maka akar 4 dikali dengan akar 4 per akar 4 gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya akar dikali akar berhubung angkanya sama, maka hilangkan saja akarnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah karena kita perkecil lagi ya. Jadi dibagi 4, 80 dibagi 4, 12 dibagi 4 gitu ya. Maka 20 akar 12 per 3. Jadi jawabannya ini ya, 20 akar per 12 per 3 cm. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.